Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian yang saya hormati, Alhamdulillah ketemu lagi dengan Pak Sam. Ya, Jadi saya kepengen perbincangan kita atau obrolan kita tentang kehidupan ini kita lanjutkan. Ya. Melanjutkan perbincangan ini maksudnya tidak lain Pak Sam, ya sharing dengan kawan-kawan semua, Ya. adik-adik, anak-anak, bahkan siapa tahu cucu gitu kan ya. Pengalaman hidup Pak Sam, pengalaman hidup saya, bagaimana menjalaninya, bukan teori, Ya, ya. bukan teori, tapi setelah yang sudah kita jalani. Iya, syukur-syukur ini bisa bermanfaat atau paling tidak mungkin cermin Ya. Atau Bagi- untuk banding lah. untuk banding kepada kawan-kawan yang lain. Nah itu Pak Sam. Jadi maksudnya saya hari ini kepengen ada satu hal yang saya ingat dengan Pak Sam itu waktu kita pada tahun berapa itu? 85 Ya. baru ketemu itu ya. Oke. Baru kenalan itu. Betul. Saya kan punya temen, ketika awal ketemu Anda itu, teman-teman saya itu kan para tokoh mahasiswa, akademisi dan para idealis lah, Ya. kira-kira gitu kan ya, Aktivis. Kalau ngomongnya itu ngomongnya tinggi, mengawang-awang tentang idealisme, tentang teori, tentang ilmu, Konseptual. kira-kira begitu. Nah saat ketemu sama Anda itu sebetulnya bagi kami ya, bagi dunia saya agak agak naif. Ya. Betul. Anda itu kan kami nyebutnya tuh waktu itu apa? Pedagang. Ya. Kerjaan Anda hari-hari itu rasanya cuma cari uang aja gitu kan ya. Orang kaya Anda ini ya mungkin orang miskin banget pikir saya gitu kan ya. Orang miskin itu bukan berarti saya miskin, tidak miskin, bukan. Saya juga dari latar belakang orang miskin, tetapi Dan umumnya aktivis juga orang-orang miskin. nah para aktivis umumnya juga orang miskin. Tetapi kok hidup kita itu tidak ngejar uang gitu tuh kan ya. Sementara Anda Atau dalam bahasa hariannya tidak cari uang. bahkan tidak cari uang. Iya, betul. Tidak cari uang. Tidak cari uang. Nah, cuman kan setelah berjalan gitu kan ya, saya seperti Anda tahu, saya lalu banyak belajar juga dengan Anda tentang bagaimana menghadapi kehidupan ini. Startnya dari waktu tahun 85 itu, Iya. Anda kok getol sekali cari uang. Jadi dulu tuh sebetulnya apa? Memang sih, setback sedikit. Memang ketika saya baru masuk Jakarta, problem memang. Iya. Uang dari orang tua tidak ada, pekerjaan juga terhitung tidak ada. Lalu Belum mapan lah. iya, Kita belum kan apa. Lalu mau mendapatkan uang tuh gimana? Sementara hidup ini kan perlu uang. Iya. Nah, boleh tahu Sam, cerita Anda sekitar tahun 85 itu sehingga saya menjulukin Anda itu pencari uang gitu. itu gimana sih? Iya, jadi terima kasih nih Pak Tar. Jadi menarik ya bahwa saya sebetulnya punya latar belakang yang sama dengan para aktivis itu kan ya sebetulnya. Para aktivis, para konseptual segala macam itu kan sama aja. Cuma mungkin saya ini dibesarkan di Jakarta. Saya di Jogja. Nah, banyak bukan hanya di Jogja, di daerah-daerah lain umumnya kan masih lah. Kalau di Jakarta ya tuntutan hidup untuk lebih realistis kan kuat sekali. Iya. Jadi kendati pun kita akademisi, kita apa gitu, tetap dia lebih apa ya, lebih landing, bisa landing untuk kehidupan. Contoh lah ya, saya dengar di Jogja jarang mahasiswa ikut-ikut ngajar di sekolah. Ya kalau tuh ada paling 1-2 Iya. dari 1.000 orang ada 1-2 orang mahasiswa. Di sini itu udah pekerjaannya. Iya. Satu ya, kita di Fakultas Agama ya, di sekolah, di perguruan tinggi agama, yang pada jadi penceramah itu luar biasa. Umum ya. Umum. Di sana ada nggak? di kota lain lah, jangan sebut Jogja aja. Di kota lain kan nggak tertarik. Tapi ini di ibu kota itu kan punya apa? Itu loh, ada punya tantangan yang luar biasa. Anda bilang tadi kan kita harus hidup.
Nah, kita harus hidup tuh semenjak kita nginjak Jakarta. Kita harus hidup. Iya. Jadi jangan kaget kalau di Jakarta itu anak-anak sekolah mahasiswa jadi kenek mobil. Kan cerita menteri dari kenek, seorang menteri asalnya dulu ngenek Metro Mini, ngenek angkot, jadi supir angkot, pengacara, iya segala macam lah. Gitu loh. Jadi kami melihat bahwa kehidupan itu adalah sesuatu yang yang harus dibumikan. Nggak bisa diangan-angan gitu, dipikirkan apa segala macam, nggak bisa. Iya, kami mahasiswa di Jogja pada waktu itu Pak Sam tuh memang ya karena kita itu kan dikirim atau diizinkan oleh orang tua untuk sekolah ke Jogja itu untuk cari ilmu. Kira-kira sekolah ansih. Untuk sekolah. Sehingga kayak saya jadi kutu buku. Betul. Kehidupan saya tuh cuma di perpustakaan saja gitu kan. Semua buku dibacain gitu. Nggak kepikiran untuk bagaimana mencari uang, cari tambahan, bagaimana kalau orang tua umpamanya tidak bisa ngirim wesel ketika itu gitu kan ya. Sehingga Pak Sam, ketika di kelas saya itu ada kawan yang dia itu periksa ujian murid dia gitu kan ya. Kita berpikir kasihan banget sama mahasiswa itu. Mahasiswa tapi cari duit. Itu situasi di kami memang di Jogja. Itu bagi aliran yang itu, tapi bagi aliran yang satu justru dia bersyukur kan, berbangga bahwa dia bisa mandiri, bisa menghidupi dirinya sendiri, tidak menggantungkan ke wesel dan lain sebagainya. Iya. Jadi itu ada mungkin orang melihat ini naluri naluri bahwa hidup tuh harus bertahan, harus berlangsung gitu ya. Sehingga kapan perlu makan, kapan perlu minum, ya dia udah ada waktunya bagaimana dia harus minum, harus cari makan. Nggak mungkin dia nunggu makanan. Iya. Harus menjemput bola. Nah, itulah barangkali bedanya saya dengan teman-teman waktu itu tahun 85 Pak Tar ya. Saya jemput bola. Gitu loh. Sekasar apapun pekerjaan. Ya umumnya kan kerjaan di bawah level kita kan. Kita kan sarjana. Gitu kan. Tapi pekerjaan yang ada SMA lah. Ya udah kita ambil kerjaan SMA juga kita kerjakan. Anda nonton kan dan ikut kan bahwa bagaimana kita gitu bertahan untuk hidup itu antara lain ya begitu masuk di dalam kehidupan. Sampai ada senior kita tuh nasihatin, Pak Sam itu jangan dong kerja-kerja yang begitu tuh, kaminya yang malu masa sarjana ngerjain yang gitu-gitu. Karena dianggap rendah. Ya, jadi ingat saya, Pak Sam. Waktu kita awal-awal menjadi pegawai negeri, ya, pegawai negerinya di Litbang, Badan Penelitian dan Pengembangan gitu kan ya. Pak Sam itu justru memotori ngajak kawan-kawan para sarjana, pegawai baru itu bekerja itu ngepak buku. Ya, membungkus buku ke dalam kardus gitu kan ya. Ada berapa puluh kardus besar. Lalu kemudian kita angkut dibawa ke airport, dikirim gitu kan. Pikir saya kok jadi ekspedisi lah. Ekspedisi. Kok jadi pegawai negeri sarjana kok jadi begini, pikir saya gitu kan. Nah, Pak Sam memang saya akui waktu itu Anda itu mempeloporin itu. Fotokopi, disuruh fotokopi lagi kan. Nggak ada yang mau fotokopi. Sementara saya Pak Sam disuruh ditanyain bisa ngetik nggak Pak Tarmizi? Pikir saya ini atasan saya mau menjadikan saya sebagai tukang ketik. Enggak Pak, nggak bisa ngetik saya. Marah gitu kan ya. Nanti saya takut disuruhnya ngetik. Sarjana kok ngetik gitu kan ya. Nah itu jadi Pak Sam justru mempelopori untuk mencontohkan barangkali yang lebih tepat itu, mencontohkan ke kawan-kawan para aktivis itu mencari uang tuh begini, gitu kan ya. Tapi kan ada hikmahnya, antara lain fotokopi misalnya. Dengan kita disuruh fotokopi, alhamdulillah kan. Waktu itu kita kalau suruh fotokopi buku satu, uangnya besar sekali, gaji kita nggak cukup kalau Dengan disuruh fotokopi kita dapat seseran, bisa fotokopi buku yang tebal-tebal. Iya, artinya saya dan kawan-kawan ketika itu menurut saya dapat contoh, ternyata di tengah kehidupan kita yang serba idealistik pada saat itu, di tengah kita masih tetap suka membaca buku, ada kebutuhan hidup yang harus segera kita tanggulangi. Kebutuhan hidup itu mediatornya adalah uang. Nah,
Kalau kita mau menunggu tanggal 1 sebagai pegawai negeri dapat gajian gitu kan ya. Iya. Itu lama Agak gitu, berat. agak berat itu kan. Katakanlah itu sudah tanggal 15. Tanggal 15 menunggu tanggal 1 itu masih 15 hari lagi. Itu kebutuhan di Jakarta itu memang berat ya. Kenapa? Satu, transportasi. Betul. Itu ongkos bis. Kira-kira gitu pada waktu itu Iya. udah jelas banget Pak Sam ya. Iya. Terus makan siang kalau di kantor gitu Iya. kan. Kantor kan tidak menyediakan makan siang. Nah, kami di Jogja pada waktu mahasiswa itu kebutuhan-kebutuhan seperti itu sepertinya tidak ada. Kita kalau nggak punya ongkos Pak Sam, jalan kaki, Ya. nggak masalah gitu kan. Atau pinjam sepeda temen gitu kan, selesai. Di Jakarta nggak bisa. Harus naik bus. Iya. Pertanyaan saya Pak Sam, apa memang ada cari uang itu karena desakan hidup maksudnya? Tadi itu saya kira bukan desakan hidup, tapi naluri kita untuk mempertahankan hidup itu loh. Nah, sehingga kita kreatif, berpikir bagaimana mencari solusi, nah gitu ya. Tapi ada yang paling mendasar nih Pak Tar. Sikap dari saya ini untuk bagaimana, karena saya ini butuh hidup tadi, keperluan hidup, ya kebutuhan hidup itu menantang kita. Ya saya nggak peduli orang mau bilang apa, yang penting halal. Saya nggak gengsi ini, wow sarjana disuruh yang levelnya bukan sarjana nggak mau. Enggak, saya nggak tersinggung. Nah, saya kooperatif dengan mereka. Dan akhirnya ternyata Pak Tar, jalan semakin luas ketika kita kooperatif. Tidak hanya apa yang itu. Misalnya satu contoh deh, teman-teman mentertawakan saya ketika, masa sih katanya sarjana kok mau disuruh jadi keneknya ini, jadi keneknya. Bahkan bos kita itu SMA. Ya, iya. Ya kan? Iya. Anak SMA. Iya. Ngurusin keuangan, hebat sekali. Iya. Gitu kan ya? Nah, tapi kita kan, ya sudahlah, kita kan bagiannya emang lagi begini. Iya. Ya kita mulai dari yang kecil. Mulai dari yang kecil-kecil untuk apa? Untuk mencapai yang besar-besar itu. Toh akhirnya yang tadinya bos saya itu, dia nanti jadi anak buah saya kan akhirnya. Iya. jadi itu Pak Tar. Jadi ada dua ya. Yang pertama memang bawaan hidup ya, bahwa ya kita harus hidup bertahan. Dan rata-rata di Jogja juga mungkin kalau tuntunan hidupnya seperti di Jakarta, ya sama lah. Akan bergerak juga, tidak akan diam. Saya kira ada sebagian mahasiswa yang begitu. Karena ada tuntutannya, ada desakannya gitu. Iya. Yang saya sebutkan mungkin hanya representasi sebagian saja. Iya. Yang itu mungkin kebanyakan mahasiswa dari luar Iya. Jawa gitu kan ya. Iya. Luar Jogja. Iya. Yang memang ketika dia berangkat sekolah ke Jogja itu sudah ada bekal yang disiapkan katakanlah mungkin oleh dirinya sendiri atau juga oleh keluarganya. Oke. Sehingga menjaminkan 5 tahun di Jogja itu sekolah yang benar gitu kan ya. Iya. Pulang barusan cari uang, kira-kira begitu gitu Iya. kan. Tapi itu hanya sebagian Sebagian, kecil. sebetulnya sebagian. Umumnya kan bukan gitu. Iya. Karakter mahasiswa Jogja dengan mahasiswa Jakarta beda. Iya, emang. Gitu. Saya tidak perlu menyebutkan, banyak sekali kan menteri yang tadi itu bekas kenek mobil, bekas mikrolet apa dulu ya namanya itu, ya oplet apa bus gitu ya, banyak sekali. Iya. Gini, ada lagi yang ketiga sebetulnya. Saya semacam Pak Tar, keyakinan di diri saya bahwa saya tidak boleh mengulang lagi kesengsaraan keluarga saya. Saya kan berangkat dari orang miskin. Oh. Itu apa nggak menjadi faktor penggerak saya yang luar biasa? Andai saya itu jadi anak orang kaya, barangkali juga saya belum tentu berpikir gitu. Nggak usah jauh-jauh kayak Anda itu ditanya. Anda bisa ngetik. Marah Anda ditanya itu. Karena seolah-olah melecehkan sekali ini. Masa saya sarjana disuruh jadi tukang ketik gitu loh. Kira-kira gitu. Jadi Anda berpikir ketika itu untuk memperbaiki ekonomi keluarga? Tidak akan mengulang lagi ke penderitaan orang tua saya, ngapain gitu loh. Udah cukup. Siapa yang ngajarin Anda? Kok bisa punya pikiran kayak seperti Iya, itu? karena saya dari kecil dibesarkan di lingkungan orang yang, mohon maaf ya, orang beragama ya, orang lingkungan keluarga yang taat beragama, yang dekat pesantren dan lain sebagaimana. Ya mungkin saya mendapat petunjuk dong, mendapat hidayah gitu loh, bahwa kok saya inginnya tuh rajin, inginnya tuh kreatif, inginnya tuh
merendahkan diri apa ya? Bukan merendahkan diri itu apa? Tadarruk gitu ya. Gitu bukan minder, bukan gitu loh. Bukan gitu, tetapi kita bagaimana menyesuaikan dengan kondisi sehingga saya bisa diterima oleh semua pihak. Gitu. Iya, Pak Sam. Jadi dari ngobrol dari cerita Anda itu sesungguhnya mencari uang itu kan hakikat dasarnya adalah kalau bahasa sehari-hari mencari makan. Ya. Cari makan itu tidak ada satupun makhluk Allah, apalagi manusia, yang bakal terlantar sebetulnya, Iya, ya, betul. asal dia bergerak, Betul. gitu. Apapun caranya. Nah, jadi sebetulnya Pak Sam ya, cari makan itu naluri. Betul. Sifatnya kan bawaan sejak lahir. Tidak ada orang yang tidak mau Bahkan cari bukan makan. manusia saja. Bukan manusia Makhluk pun. hidup, Iya. ya kan diberi itu. Binatang, Iya, diberi. hewan yang sekecil apapun itu ketika habis dia menetas kalau unggas atau baru dilahirkan, Iya. itu langsung cari makan. Cari makan. Jadi semua itu cari makan. Iya. Cari uang itu kan maksudnya kan cari makan. Iya. Pak Sam ya. Nah, Anda tetapi dalam hal ini beruntung. Kenapa? Bukan hanya sekedar mencari makan sesuap nasi. Betul. Istilahnya itu kan ya. Iya. Bukan hanya untuk kepentingan saya saja, tetapi berpikir tentang bagaimana menghidupi keluarga. Bahasa lain, cari makan bukan tujuan akhir. Bukan tujuan akhir. Akhirnya Anda menyadari untuk melangkah meningkatkan kehidupan ekonomi keluarga, dan jangan sampai terulang lagi pengalaman orang tua atau kakek keluarga besar Anda dahulu yang diliputi oleh kemiskinan. Kemiskinan struktural. Ya, kemiskinan absolut sebetulnya itu. Jadi itu kira-kira apa yang Anda rasakan barangkali. Sesungguhnya itu juga saya rasakan juga, saya alami juga. Barangkali juga banyak orang ya, semua di antara kita, terutama generasi kita yang berapa itu, yang lahiran tahun 50-an ya. Ya, 50 sekian. Ya, 50 sekian gitu, itu rata-rata mengalami hal seperti itu. Ya, situasi sulit, Iya. sehingga dia berjuang, Iya. survive. Nah, sekarang orang menyebutnya generasi milenial. Iya. Kita generasi baby boom. Baby boom itu maksud saya itu juga orang itu kok hampir sama rata-rata kalau cerita sukses ya, itu berangkatnya dari Iya. kehidupan yang sangat terbatas, dari kehidupan yang sangat ya menyulitkan gitu ya. Tapi alhamdulillah ada yang jadi menteri, jadi presiden, jadi apa segala macam gitu. Generasi baby boom itu generasi pejuang kehidupan. Betul. Kalau generasi 45 kan pejuang kemerdekaan. Gitu kan ya. Mengisi dia. Ya, kita sudah mengisi kemerdekaan itu, iya. pejuang kehidupan. Itu di antara lain kelebihan kita. Baik, terima kasih Pak Sam. Ini menginspirasi saya. Sampai ketemu pada pembincangan yang akan datang, dan jangan lupa subscribe, like dan share video ini. Katakan kepada kawan-kawan yang lain tentang konten video ini kalau itu bermanfaat untuk Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.